Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Kolyubi. NIM saya 12380302711. Saya dari kelas E semester 2, jurusan Sosiologi. Tujuan dari membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu administrasi publik. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu konsep dasar ilmu administrasi publik, yang mana poin penting dari konsep dasar ilmu administrasi publik ialah definisi, lokus, dan fokus administrasi. Yang kedua, hakikat ilmu administrasi. Dan yang ketiga, ciri-ciri ilmu administrasi. Lalu yang terakhir, hukum administrasi negara. Definisi dari lokus dan fokus administrasi. Yang pertama, dari lokus merupakan bagaimana pengelola pemerintah terhadap ketepatan dan kecermatan. Lokus dari administrasi publik yaitu kepentingan publik dan urusan publik. Nah, fokus administrasi publik ialah kegiatan pemerintah yang mampu menerapkan dan menjalankan kebijaksanaan dan program-program kegiatan pemerintahan, yang fokusnya pada apa yang menjadi pembahasan penting dalam pembelajaran ilmu AP, yaitu teori organisasi dan ilmu manajemen. Lalu poin kedua yaitu hakikat ilmu administrasi. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran dari penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelaskan tentang objek forma, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keturunan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia dan objek material. Dari esensi berdasarkan objek formal dan material, administrasi adalah terciptanya hubungan antara pengantar dengan yang diantar, atau pengatur dengan yang diatur dalam konteks kerjasama manusia. Secara kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis-menulis, baik menggunakan alat tulis, mesin ketik, atau komputer. Lalu poin ketiga, ciri-ciri ilmu administrasi. Dasar-dasar dari ciri-ciri ilmu administrasi yaitu dari kewirausahaan pada tahun 2019 karya Chomsky, Gary Ganda, Tuasi Barani, dan kawan-kawan. Ciri-cirinya yaitu terdiri atas sekelompok orang. Mengapa terdiri dari atas kelompok orang? Karena administrasi memerlukan kelompok untuk saling bekerja sama. Dan yang kedua, menjalin kerjasama. Agar sistem administrasi dapat berjalan dengan optimal dalam mewujudkan sebuah tujuan bersama. Yang ketiga, memiliki tujuan yang harus dicapai. Karena diperlukan untuk membuat sekelompok orang bekerja sama dan berusaha untuk menuju ke arah yang sama, yaitu tujuan bersama. Yang ketiga, yang keempat, adanya proses kegiatan usaha, yang mana proses ini bisa dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan usaha untuk menciptakan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Lalu poin terakhir dari ciri-ciri ilmu administrasi yaitu kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Tiga hal tersebut perlu dilaksanakan untuk membuat sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, poin terakhir dari konsep dasar ilmu administrasi publik ialah hukum administrasi negara, yang mana ada 6 poin. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara atau singkatannya HAN.
yang dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi sumber hukum material hukum yaitu faktor sejarah historis, faktor sosiologis atau antropologis, filosofis, ekonomis, dan agama. Nah, yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu agar berlaku umum. Nah, sumber hukum formal administrasi negara adalah seperti undang-undang atau Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Dan yang kedua, kebebasan atau praktek administrasi. Yang ketiga, jurisprudensi atau suatu keputusan hakim atau badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat yaitu doktrin atau pendapat para ahlihan. Dan yang terakhir, traktat. Poin ketiga yaitu asas-asas hukum administrasi negara. Ada 3 asas dalam hukum administrasi publik. Yang pertama, asas yuridikatis, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Yang kedua, asas legalitas, yang mana setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Dan yang ketiga, kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu hukum administrasi negara dengan arti yang luas. Ada 4 bidang dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum pemerintahan, hukum peradilan, hukum kepolisian, dan perundang-undangan. Poin selanjutnya yaitu fungsi hukum administrasi negara dalam pemerintahan. Fungsi HAN dalam pemerintah mulai menata masyarakat menggunakan sarana hukum. Lalu selanjutnya poin terakhir dari hukum administrasi negara yaitu perkembangan HAN di Indonesia. Mungkin pada masa sekarang perkembangan HAN di Indo dalam kegiatan negara tersebut seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan perekonomian, dan sebagainya tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Contoh, perkembangan rumah sakit, perkembangan sekolah, dan sejenisnya. Ya, mungkin sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.